sebenarnya panjang, banyak yang mau dibahas. Saya share screen ya. Ini sudah terlihat, Dek? Iya, dokter. Oke. Saya mulai aja ya, Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rara ya, spesialis anak. Di sini saya mau memberikan kuliah tentang kardiologi anak. Kita nanti diskusi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung silakan, saya dipotong atau nanti pada akhir boleh ya. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Ini sebenarnya kalau untuk penyakit jantung bawaan, kalau dari SKDI ya, jadi dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kalau untuk dokter umum itu kompetensinya 2 untuk mendiagnosa dan merujuk. Jadi kalian bisa sampai mendiagnosa, kemudian bisa merujuk kira-kira harus ngapain nih dirujuknya, butuh apa, butuh tindakannya apa, kalian kan bisa mengedukasikan kepada keluarga pasien gitu ya. Karena sering sekali kasus kalau pada PJB ini adik-adik yang dokter umum ya biasanya sering banget kalian itu kelewat nih. Oh ini ternyata ada PJB, nanti keluhannya datang itu ternyata dia berat badannya nggak naik aja, Dek. Sudah lama usianya ternyata sudah 7 tahun. Tidak pernah terdeteksi adanya PJB, kemudian berat badannya nggak naik-naik, anaknya kecil, baru datang ke spesialis anak gitu ya, berat badannya kecil banget. Nah kalau kayak gitu, padahal dari orang tuanya, "Dok saya tuh udah sering periksa, tapi kok ya nggak pernah ketemu kalau ada PJB-nya, kok saya baru tahu sekarang." Kan sering banget kalau kasus-kasus itu kayak gitu, Dek. Jadi nanti harapannya kalian kalau sudah jadi dokter di daerah, kalian bisa tahu nih kira-kira mengarah kemana nih pasiennya, kemudian, oh ini ada PJB, kalian segera, Pak, Bu, ini saya lakukan rujukan karena nanti harus ada pemeriksaan lanjutan seperti ekokardiografi atau USG jantung. Nah, kalian bisa mengarahkan, Dek, supaya kualitas hidup anak itu baik ya. Jadi anaknya berat badannya bisa naik, bisa beraktivitas baik. Kadang datang juga keluhannya itu hanya dia sering sakit, batuk pilek berulang. Kalau lari-lari sesek, kalau lari sesek mungkin orang tua sudah ini ya, sudah langsung khawatir ya, "Dok, kalau aktivitas kok anaknya sering lemes," atau, kalau lari-lari sebentar anaknya kok biru. Nah, kalau kayak gitu seringnya sih sudah tahu orang tuanya, tapi kalau berat badannya nggak naik atau anaknya sering batuk pilek aja berulang, nggak sembuh-sembuh. Nah, kayak gitu biasanya yang agak sering terlewat, dikasih obat, besoknya udah sembuh, udah, nanti datang lagi ke kalian, nanti dikasih obat lagi, batuk pileknya baik, udah. Nah, kayak gitu, seharusnya kalau kalian memang memeriksa dengan benar, kemudian kalian bisa merujuk, "Oh, ternyata ini saya curiganya ada penyakit jantung bawaannya, Bu, Pak." Jadi saya lakukan rujukan, gitu ya. Jadi di sini hanya kalian untuk sekedar tahu ya, kalian nanti bisa mendiagnosa, kemudian bisa melakukan rujukan. Untuk PJB itu merupakan kelainan struktur jantung yang sudah terjadi sejak lahir. Kelainan struktur ini mengakibatkan abnormalitas aliran darah dalam jantung. PJB itu sangat sering ya, Dek, pada anak, sekitar 12-14 per 1000 kelahiran hidup. Nah, ini kalau pada janin di dalam kandungan ya, ketika dia sudah terputus hubungan dengan plasenta, jadi bayi sudah lahir, plasenta sudah dipotong, kemudian habis gitu nanti dia, untuk alirannya di dalam parunya itu, arterinya, tekanannya itu akan menurun. Nah, bayi saat diputus alirannya ke plasenta, itu bayi kan pasti akan menangis ya. Makanya beberapa anatomi yang ada di dalam jantungnya, dia ada yang mulai menutup, Dek. Jadi harusnya yang normal ketika bayi itu menangis, foramen oval itu tertutup, kemudian untuk ductus arteriosus itu juga menutup, kemudian ductus venosus juga tertutup. Namun ada beberapa kasus yang belum menutup, nanti kita pelajarin di belakang. Masalah PJB pada bayi dan anak, bayi itu dan anak masih dalam masa pertumbuhan ya, jadi harus dikelola secara komprehensif.
Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah usia kehamilan. Jadi pada bayi-bayi prematur itu bisa sering terjadi PJB. Nanti kita belajar di akhir, kemudian berat badan lahir yang kecil, kemudian kelainan-kelainan genetik atau adanya infeksi, status gizi anaknya datang dengan gizi buruk ya. Kalian mesti pertimbangkan apakah anak tersebut terdapat penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan pada anak itu ada dua, non-sianotik atau asianotik dan sianotik. Untuk asianotik atau non-sianotik yang tidak biru itu ada dua, yaitu ada yang pirau kiri ke kanan dan jenis yang obstruksi. Kalau yang sianotik atau biru itu ada dua jenis, ada yang pletorik dan oligemik. PJB asianotik, kalau yang jenis pirau kiri ke kanan ada yang VSD, ASD, PDA, ya, atau defek septum atrioventricularis. Kalau yang jenis yang obstruksi itu ada pulmonal stenosis, aorta stenosis, dan koartasio aorta. Kemudian untuk PJB yang sianotik atau PJB yang biru, itu ada aliran darah ke parunya berkurang atau aliran darah ke parunya normal ataupun bertambah. Kalau yang aliran darahnya berkurang itu jenis-jenisnya seperti TOF atau atresia pulmonal dengan defek VSD ya. Kemudian ada atresia trikuspid. Kalau yang normal atau bertambah ada yang TGA, DORV. Kemudian ada lagi yang disebut dengan PJB kritis. Ini nanti kalian kalau menjadi dokter di daerah ya, kalian jaga di puskesmas, kemudian ada bayi baru lahir, kalian kalau menemukan kasus-kasus seperti ini, kalian harus segera melakukan rujukan, Dek. Karena PJB ini membutuhkan intervensi transkateter atau bedah dalam tahun pertama kehidupan. Jadi screeningnya nanti ada di belakang, kapan sih kalian harus merujuk segera gitu ya. Keadaan yang sering dikeluhkan atau alasan dokter merujuk itu biasanya kalian kalau waktu memeriksa itu terdengar bising jantung atau kalian lakukan foto ronsen di puskesmas sekarang sudah ada foto ronsen, Dek. Kalian foto ronsen, tadinya kalian nggak dengar adanya bising tapi kemudian kalian lihat kok ada kardiomegali. Kemudian kalian curiga ada gejala-gejala gagal jantung atau kalian menemukan adanya sianosis. Nah, begini nih kalau ada ini kalian lakukan rujukan. Proses diagnosanya seperti biasa, kalian pelajari ada anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesa, riwayat kehamilan. Jadi kalau misalkan kalian curigai ada PJB pada anak, kalian mesti tanyakan riwayat-riwayat pada ibunya. Ibu waktu hamil itu ada sakit-sakit apa? Apakah pernah demam? Apakah pernah muncul merah-merah sebadan? Ya, penyakit pada ibu itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung bawaan atau obat-obatan apa yang diminum selama hamil. Kemudian ada riwayat menyusui, kalian juga tanyakan, "Bu, ini anaknya kalau misalkan menetek itu sering terputus-putus tidak? Sering nanti habis menetek, terus nanti terputus, kemudian nafasnya cepat, sering berkeringat." Nah, seperti itu kalian kalau ada bayi yang seperti itu kalian mesti curigai, "Wah, ini jangan-jangan ada PJB nih," gitu ya. Kemudian riwayat penurunan aktivitas sehari-hari, anaknya mudah lelah, sesak nafas saat beraktivitas, atau bahkan terdapat sianosis. Jadi ada, kalau pada TOF itu ada sejak lahir atau anak ya, jadi dia lari-lari, kemudian biru, kemudian dia posisinya berjongkok. Dek, nanti birunya baru hilang, kemudian sesaknya berkurang. Nah, kalau ada begitu, nanti orang tua biasanya ceritanya seperti itu. Anak saya tuh kalau habis lari-lari, kemudian anaknya biru, anaknya jongkok, udah hilang birunya, nggak sesak lagi, terus akhirnya anaknya lari-lari lagi. Nah, kalian kalau ada hal seperti itu, mesti kalian curigai ini ada PJB nih, gitu ya. Presentasi klinis penyakit jantung bawaan. Jadi datang bisa aja dia ada sianosis atau kalian temukan adanya murmur atau bising. Kemudian adanya gejala-gejala gagal jantung atau malah bahkan terjadi shock. Kemudian ada nyeri dada, ada gangguan tumbuh kembang, jadi anaknya kecil, berat badan tidak naik, gizi buruk, ya, infeksi atau infeksi saluran nafas yang berulang. Dari pemeriksaan fisik, kalian lihat apakah anak tersebut kemerahan, sianosis, atau dyspnu, tachipnu. Kemudian dari tanda vital dilihat saturasi oksigennya
itu kalian bandingkan. Nah, ini nanti untuk deteksi PJB kritis nih, Dek. Jadi kalian deteksi untuk saturasi oksigen paling tidak kalian cek itu tangan kanan dan salah satu kaki. Nah, itu nanti kalau selisihnya lebih dari 3%, kalian harus curiga mengarah ke PJB kritis. Kemudian ada koartasio aorta itu nadi di atas dan di ekstremitas bawah itu dia tidak sama kuat. Nah, kalau ada kayak gitu kan kalian udah, oh ini PJB nih kira-kiranya gitu ya. Pemeriksaan dada, ini seperti yang kalian sudah pelajari ya, ada inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau dari auskultasi, adakah galop, bunyi jantung duanya mengeras, kemudian bunyi jantung yang terdengar jauh, kemudian adanya bising jantung. Nanti kalian kalau bising jantung sama seperti penyakit dalam ya. Jadi jenis bisingnya yang mana nih? Sistolik, diastolik, pansistolik, ejeksi sistolik ya. Kalau kemudian lokasinya di sebelah mana, derajatnya berapa, 1 sampai 6 ya derajatnya ya. Kemudian penjalaran ke mana, ada trill atau tidak. Nah, ini kalau jenis kelainan berdasarkan lokasi bising, jadi kalau kalian pakai stetoskop ya, jadi kalian kalau curiga ada bising sistolik gitu ya, kalian wah ini ada ASD nih. Nah, kalian dengarkannya di daerah sini, area pulmonal, di area aorta, tricuspid area atau mitral area. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan foto ronsen torak, EKG, eko, kateterisasi jantung, CT scan maupun MRI. Kalau di daerah mungkin kita hanya sebatas sampai dengan eko ya. Kalau kateterisasi jantung gitu sudah sampai dengan rumah sakit umum pusat gitu, Dek. Terus ukuran dan bentuk jantung pada foto torak. Nah, kalian kalau praktek di puskesmas nih, misalkan ada foto ronsennya ya, kalian bisa lihat nih, oh jantungnya itu kardiomegali atau tidak. Kalian menghitung yang membaca nggak ada radiologinya. Kemudian kalian harus membaca ini foto ronsennya itu mengarah kemana. Kalian bisa menentukan ini bayinya kardiomegali atau tidak, menghitung nih CTR, kardiothoracic ratio ya, cara menghitungnya ini di garis tengah, kemudian A ditambah B dibagi C. Kalau pada bayi itu lebih dari 0,6 atau 60%, itu lebih dari 60% itu kardiomegali gitu ya, Dek. Kemudian kalau misalkan dilihat dari foto ronsen, kemudian kalian melihat ada bentuk-bentuk yang aneh seperti boot shape gitu ya. Kalau boot shape seperti sepatu boot gitu, nanti kalian curigai mengarah ke TOF. Kemudian ada X shape, jadi seperti telur bentuknya, kalian curigai mengarah ke TGA, hook shape, tree sign, snowman ya. Ini ada beberapa penyakit jantung yang khas, Dek. Ini sering keluar nanti kalian ujian UKDI ya, Dek. Nanti soalnya apa, ceritanya anak datang dengan keluhan ini, kemudian dari foto ronsen didapatkan adanya X-shape. Nah, kalian apakah diagnosanya? Nah, kalian bisa mengarahnya ke TGA. Ini aliran darah yang normal pada jantung, ya dari atrium kiri ke ventrikel kiri, kemudian melalui aorta ke seluruh tubuh, kemudian kembali melalui vena cava masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis masuk ke paru, kemudian kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis ya. Kemudian untuk PJB asianotik atau non sianotik. Gejala dan tanda PJB asianotik secara umum, jadi tadi ya, meneteknya, menyusunya kurang kuat, terputus-putus, sering berkeringat banyak. Penurunan aktivitas, lekas lelah, status gizinya kurang atau bahkan bisa sampai gizi buruk, kemudian adanya hambatan pertumbuhan, anaknya sering batuk, namun tidak selalu dikenali sejak lahir, kadang disadari setelah beberapa minggu usianya atau bahkan sampai dengan remaja. Berat ringannya gejala PJB itu tergantung dari besar lubangnya atau beratnya penyempitan yang pada jenis obstruktif ya. Bayi atau anak nampak kemerahan, tidak biru. Jadi jangan nungguin biru ya, Dik ya. Merah aja dia bisa PJB juga. Kalian mesti dengerin nanti untuk bunyi jantungnya.
Kemudian PJB asionotik dengan lubang yang kecil atau penyempitan yang ringan seringkali tidak memberikan gejala. Jadi kalau yang kecil, penyempitannya ringan, itu tidak ada gejalanya. Ditemukan atau diketahui dokter saat bayi atau anak dibawa berobat untuk pemeriksaan rutin. Jadi kalau diperiksa mau imunisasi, mau penimbangan berat badan, pemantauan tumbuh kembang. Nah, kalian waktu bayinya atau anaknya dilakukan pemeriksaan, kalian periksa juga nih ada bising atau tidak. Kemudian kalau PJB asionotik yang berat pada bayi itu sudah mulai kelihatan sejak bayi ya, jadi gangguan saat minum, sesak nafas, terjadi hambatan pertumbuhan. Kalau pada anak atau remaja biasanya anaknya sering sakit batuk atau sesak, kemudian cepat lelah saat beraktivitas, anaknya kurus. Kemudian kalau yang berat-berat ya sampai dengan sering bengkak-bengkak, sesak nafasnya sering berulang. Untuk asianotik tadi kukunya kemerahan, tidak tampak biru, anaknya kesannya kecil, gizi kurang, kemudian ada tarikan dinding dada. Kemudian untuk yang PJB asianotik itu yang pertama VSD, defek septum ventricle atau VSD. Nah, ini defeknya ada di sini nih. VSD itu jenisnya berdasarkan lokasi dan ada yang berdasarkan ukuran. Ada yang kecil, sedang maupun besar. Ini kalian yang penting tahu aja kira-kira nih mengarah kemana gitu ya. Jadi kalian nanti kalau di puskesmas bisa atau di klinik nanti bisa, oh ini PJB-nya kira-kira mengarah ke sini gitu ya. Manifestasinya kalau yang VSD kecil di sini tidak menimbulkan gejala, kalau yang sedang sampai dengan besar baru ada gejala-gejala seperti tadi. Bahkan kalau VSD walaupun dia itu tadi asianotik atau dia tidak biru ya, kalau dia disertai dengan adanya hipertensi pulmonal atau alirannya yang tadinya harusnya left to right jadi L to R, ini kebalik jadi R to L ya, dia bisa tampak biru deh kalau terjadi adanya sindrom Eisenmenger. Tanda klinisnya ada kemerahan, takipnu ya. Kalau pada VSD ini ada bising pansistolik pada sela iga 3-4 parasternal kiri. Kalau yang VSD besar ditemukan bising diastolik di apex. Nih, nah perjalanan alamiahnya bisa menutup spontan, jadi bisa menutup sendiri pada 30 sampai dengan 40% kasus. Ini banyak terjadi pada VSD yang kecil. Tapi kalau VSD yang besar itu ya nggak bisa menutup sendiri, bahkan dia bisa ada gejala gagal jantung atau penyakit vaskular paru, adanya stenosis infundibular, bisa terjadi juga endokarditis infektif. Iya, lokasinya ya, bising pansistolik, bunyitan bising jantungnya yang pada VSD besar. Jadi kalau pada VSD, kalau dari foto ronsen nanti terdapat dilatasi serambi dan bilik kiri. Jadi gambarnya sebelah sininya agak bergeser. Kemudian kalau dari lateral terlihat membesar pada bagian sini ya. Ini dek. Ini pembesar ya. Tata laksananya, tata laksana umum, nutrisi, jadi diberikan makanan yang padat gizi, pencegahan endokarditis. Jadi kasus-kasus yang ada PJB begini itu sering sekali infeksi berat karena kan ada aliran yang bercampur ya antara yang kayak oksigen maupun yang rendah oksigen. Sehingga sering terjadi infeksi. Nah, di sini kalian mesti lakukan pencegahan penyakit khususnya pneumonia. Kemudian untuk medikamentosa bisa diberikan obat-obat untuk gagal jantung. Jadi tidak ada obat yang untuk menutup, tetapi untuk membantu supaya tidak terjadi gagal jantung. Obatnya diuretik ataupun ACE inhibitor. Kemudian kalau sampai dilakukan intervensi, tindakan dilakukan transkateter ataupun melalui pembedahan. Nah, ini kalau VSD-nya besar, ada gagal jantung yang sulit dikontrol, maka untuk ditutup harus dilakukan segera, tergantung dari besar kecilnya lubangnya. Ini kalau dilakukan transkateter, jadi ditutup, dimasukkan alatnya lewat pembuluh darah, kemudian masuk ke jantung, nanti dikembangkan, nanti ditutup deh.
Ini kalau ditutup menggunakan operasi ya, lakukan penutupan. Kemudian ada yang namanya ASD, atrium septal defect. Diagnosanya sama PF, EKG, foto ronsen, kemudian penutupan spontan jarang terjadi kalau ASD-nya lebih dari 8 mili atau kalian temukan pada usia lebih dari 2 tahun. ASD berarti antara atrium kiri dan atrium kanan ya. Biasanya seringnya ini asianotik. Bahkan sering sekali ini ketemunya itu saat anaknya sudah besar atau remaja, atau bahkan sering banget ketemu itu kalau ibu-ibu sebelum melahirkan. Ternyata kalau dicek kok ibunya sesek nih tiba-tiba. Nah, bisa ketemu ternyata ada ASD yang dari dulu tidak ketahuan, ternyata bisa terjadi ASD. Kemudian kalau ASD itu ditemukannya bising ejeksi sistolik di SIJ2 sampai 3 parasternal kiri. Hemodinamiknya di sini untuk atrium dan ventrikel kanannya membesar, kemudian arteri pulmonal dan vena pulmonal dia mengalami peningkatan volume ya, jadi bisa membesar. Ini kalau dari gambaran foto ronsennya nanti kalian bisa lihat di sini dan di depan. Nih ya Dek, jadi jaraknya ini mepet ya, di depannya membesar. Nah ini kalau pada ASD bisa ditutup dengan amplatzer septal occluder. Jadi alatnya seperti ini masuk melalui pembuluh darah. Nanti dimasukkan, kemudian dikembangkan, nanti dia bisa menutup. Ini kalau dilihat seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya PDA, patent ductus arteriosus. Nah ini harusnya ini sudah menutup ya Dek. Kalau dia sudah lahir, ini harusnya sudah menutup. Tapi kalau belum menutup, ya namanya patent ductus arteriosus. Biasanya sering terjadi pada bayi-bayi prematur. Kalau PDA-nya kecil, biasanya dia tidak bergejala. Tapi kalau PDA-nya besar bergejala, kemudian, nah ini, bayi prematur lebih cepat terjadi gagal jantung. Kemudian PDA, nah PDA juga bisa terjadi pada bayi-bayi aterem. Kalau otot polosnya tidak sempurna, tapi yang sering terjadi itu pada prematuritas. Ductus arteriosusnya lambat menutup. Kalau pada pemeriksaan fisik, PDA itu didapatkan bising kontinu di area parasternal kiri atas dijalankan sampai dengan klavikula kiri. Nanti sering keluar nih ya pada ujian UKDI ini. Ceritanya panjang, bayi datang dengan keluhan berat badan sulit naik, kemudian ditemukan adanya bising kontinu gitu ya. Nah itu kalian diagnosanya apa nih? PDA gitu ya. Ini PDA, ada aliran. Biasanya ditemukan pada daerah sini nih. Tata laksananya sama ya. Jadi untuk medikamentosanya itu untuk mencegah gagal jantung. Kemudian bisa sampai dengan dilakukan intervensi. Kalau untuk PDA namanya plaster ductal occluder. Jadi kayak gini ya. Ini dilakukan pemasangan. Jadi ini dilakukan penutupan di sininya nih. Kalau ini operasinya ligasi PDA-nya. Kemudian ada yang PJB obstruksi, jadi terjadi hambatan aliran darah keluar dari ventrikel. Itu terjadi pada stenosis aorta, partasio aorta maupun stenosis pulmonal. Tergantung dari stenosisnya yang di mana ya, ini stenosis aorta. Ketemunya skultasinya ada bising ejeksi sistolik. Partasio aorta tadi khasnya itu ekstremitas bawah nadi lebih lemah atau tidak teraba. Atau kalau kalian lakukan pemeriksaan tekanan darah,
terdapat perbedaan tekanan darah antara ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Ini juga pernah keluar, Dek. Jadi khasnya kalian laba nadinya atas dan bawahnya beda gitu ya. Kemungkinan mengarah ke mana. Kan kalian hanya sampai dengan mendiagnosa ya. Bisa keluar soal sampai mendiagnosa. Kemudian stenosis pulmonal. Jadi ada kekakuan pada katup pulmonal ya. Bisingnya ketemunya ejeksi sistolik. Ketemunya di area sini ya. Kemudian ada PJB cyanotik atau PJB biru. Sianosis itu perubahan warna kebiruan pada kulit dan membran mukos yang disebabkan peningkatan jumlah redus Hb dalam pembuluh darah kecil di kulit. Biasanya terlihat pada daerah bibir, kuku. Sianosis itu ada dua, sianosis sentral ya, biasanya di sekitar mukosa-mukosa area mulut ya, ataupun perifer. Kalau yang perifer itu dia disebabkan karena adanya shock, kemudian pada pasien-pasien CHF atau ada penyakit vaskular perifer ya. Kalau yang sentral ini pada kasus-kasus jantung ya. Sianosis itu birunya menetap sejak lahir atau usia bayi, mungkin bertambah berat, bertambah bila menangis atau aktivitas fisik. Jadi datangnya ke kalian, dok anak saya itu kok biru, tapi tambah biru lagi kalau dia nangis atau aktivitas fisik. Kemudian anaknya cepat lelah saat beraktivitas, habis lari-lari anaknya sering jongkok untuk istirahat. Kemudian dilihat dari jari-jarinya seperti jari tabu. Ini ya, jadi di area sini ini sianosis sentral ya. Nah, ini jari tabu seperti ini. Ini dek jari-jarinya kayak gini. Kalian nanti kalau ketemu di suatu praktek ya, melihat nih ada jari-jari yang kayak gini nih. Wah, ini mengarah ke PJB cyanotik nih. Anaknya sering jongkok, kalau pada bayi dia akan nyaman kalau kakinya ditekuk. Atau kalau tidur dia otomatis sudah nekuk sendiri, dek. Nah, kalau pada PJB biru itu bisa terjadi spell hipoksia, jadinya bayinya menangis dan bertambah biru, gelisah, lemas, bisa bahkan sampai dengan penurunan kesadaran maupun kejang. Dan cetusnya biasanya terjadi cyanotic spell itu kalau anaknya menangis kuat dan lama, kemudian ada demam, ada diare, dehidrasi, atau anaknya kecapean. Kemudian yang namanya TOF, tetralogy of Fallot. Ini sering keluar nih, Dek. Nanti jadi namanya tetra ya, jadi ada 4 kelainannya di sini, ada VSD, overriding aorta, ada pulmonal stenosis, ada right ventricle hypertrophy ya. Jadi ini sering keluar nih, Dek, nanti anaknya datang dengan keluhan biru. Kemudian ditemukan apa saja nih? Tadi ada ciri-cirinya anaknya sering jongkok gitu ya. Kemudian ada yang namanya tetralogy of Fallot, sebutkan kelainannya. Nah, ini ada VSD, overriding aorta ya, pulmonal stenosis atau RVH. Ini terjadi sianosis pada mukosa oral, kemudian ada sianosis pada ujung-ujung kuku, terjadi jari tabu. Posisi anaknya sering ditekuk gini kakinya ya. Tidur pun posisinya seperti ini karena dia lebih nyaman ya. Nah, ini tadi boot shape ya, jadi seperti sepatu boot. Kalau nanti kalian foto ronsen di puskesmas atau klinik nih, mungkin puskesmas ya yang ada foto ronsen. Nah, ini ada gambaran seperti ini, kalian mesti curiga yang mengarah ke TOF. Izin bertanya dokter. Mm-mm. Kalau misalnya bayi kena, toh kan dia boot shape ya dok. Itu tuh Mm. ketika dia sampai dewasa di foto ronsen ulang tuh apakah bentuknya bisa tetap boot shape gitu dok? Kalau sudah dilakukan operasi, bisa enggak, Dek? Kalau sudah dilakukan ini intervensi loh ya. Hmm. Jadi TOF itu juga ada dua, Dek. Nanti ada yang pink TOF, jadi dia nggak sampai biru, Dek. Pink TOF atau dia yang memang biru. Jadi itu tergantung dari sumbatan si PS-nya tadi, pulmonal stenosisnya, Dek. Kalau nggak terlalu menyumbat, mungkin dia nggak sampai biru banget. Kemudian kalian kalau nanti praktek juga ya, pasien datang dengan biru nih. Kalian jangan langsung panik dulu nih.
Ya kan biasanya, waduh, duh, sesak nafas nih, biru nih, ternyata dia ada PJB. Kalau PJB kan saturasi ya, mentok-mentok kalau yang biru gini tuh mentok ke 85, 90 udah bagus banget, paling 87, 85 gitu ya. Kalian caranya kasih oksigen, kalau udah dikasih oksigen nggak ada kayak sesak nafas tapi kok pasiennya tetap biru, kemudian saturasi mentok di 85, 80 ya, itu kan mengarahnya ke PJB sianotik ya. Kadang kan kalian nanti kalau baru lulus datang pasiennya biru, padahal TOF. Kalau TOF kan nggak bisa mungkin sampai 100% ya saturasi ya, udah panik duluan jaga IGD ya kan. Oh, pasiennya biru, waduh ini sesak nafas nih, kalian tambahin oksigen, dengan oksigenasi pun dia tidak akan perbaikan ya, saturasinya mentok-mentoknya 80-an gitu ya. Kemudian untuk TOF ini bisa mengganggu pada pertumbuhan ya, bisa terjadi cyanotic spell, bahkan bisa sampai ada beberapa kasus yang terjadi abses pada cerebri, Dek. Jadi dia karena oksigenasinya nggak bagus sehingga menyebabkan ini. Kemudian untuk terapinya diberikan propanolol. Kemudian ini untuk prosedurnya gratisan namanya. Bahkan bisa sampai pembedahan ya kalau TOF ya. Cuman kita kalau di Jawa Tengah misalnya yang melakukan pembedahan itu dikirim ke RSCM atau Harkit ya. Di Semarang jarang bisa di RSUD. Nah, operasi koreksi total usia menjelang 1 tahun, Bitisian itu usia kurang dari 6 bulan. Kemudian ada lagi yang namanya 3A, transposisi arteri besar. Transposisi great arteries ya. Aliran darahnya harusnya kalau aorta itu kan dari left ventricle, cuman dia ketukar, Dek. Jadi aortanya dari ventricle kanan. Ya, yang namanya aorta harusnya dari sini ya. Ini ketukar dia. Nanti berarti untuk intervensinya ya harus ditukar lagi nih alirannya. Dia biasanya moderate sampai dengan berat sianosisnya dia dari lahir sudah biru, Dek. Jadi lahir biru. Nanti kalau dari tadi ya, dari foto ronsennya ditemukannya ada egg on site, jadi seperti telur yang menggantung nih ya. Gambarannya khas bulat gitu ya. Kemudian untuk menjaga supaya dia tetap bisa bernafas dengan baik, karena dia tertukar ya, jadi harus ada lubang yang masih dipertahankan terbuka. Kalau lubangnya tertutup, pasiennya bisa meninggal karena dia nggak dapat oksigenasi. Dapatnya oksigenasinya karena ada lubang-lubang yang tetap terbuka ya. Jadi nanti tindakannya dari foramen ovale-nya dipertahankan untuk tetap terbuka. Nah, ini tadi yang PJB kritis ya. Jadi kalian kalau pada bayi baru lahir, kalian jaga terima bayi ini mau di rumah sakit, mau di puskesmas, mau di klinik. Kalau ada bayi baru lahir, kalian mesti screening SpO2 ya, saturasi oksigen. Kalian ngecek kalau kita bayi baru lahir itu kan ngeceknya di tangan kanan ya. Dicek tangan kanan dibandingkan dengan ekstremitas lain, paling tidak di kaki kanan atau kaki kiri. Kalau di tangan kanan itu 98%, tapi di sini di bawah 85%, jadi selisihnya lebih dari 3%, berarti kalian harus segera melakukan rujukan karena curiganya mengarah ke PJB kritis. Ini screening bayi baru lahir semuanya sudah dilakukan sekarang, Dek. Kemudian kegawatan pada penyakit jantung bawaan, itu dia gagal jantung kongestif, serangan sianotik, disritmia, atau bahkan bisa terjadi shock kardiogenik. Nah, ini penyebab gagal jantung kongestif bisa terjadi pada beberapa minggu, kemudian saat lahir juga bisa ya. Gejala gagal jantung sama seperti internal penyakit dalam ya. Jadi ada sesak nafas, berkeringat. Kalau pada bayi kan ada minum terputus-putus, batuk-batuk, sering batuk-batuk, gagal tumbuh, penurunan aktivitas. Kalau kayak gitu ada gagal jantung. Kalau pada dewasa kita pakainya NIHA ya. Kalau pada anak pakainya kriterianya ROS 1, 2, 3, 4.
hampir sama ya, di NIHA 1, 2, 3, 4, di sini ada RO 1, 2, 3, 4, 3 ini disertai dengan gagal tumbuh, 4 sampai dengan sesak nafas karena edem pulmo. Kemudian ada juga yang disebut dengan penyakit jantung rematik ya, ini sering keluar ini Dek. Jadi disebabkan oleh adanya infeksi dari grup A Streptococcus beta hemolyticus. Nanti untuk kriterianya ada kriteria untuk demam rematik ya, ada mayor manifestasi dan manifestasi minor. Ini diapalin Dek, nanti kadang keluar nih, nanti jadi ditemukan adanya karditis. Ini skornya kalau ada 2 mayor atau 1 mayor disertai 2 minor, jadi mengarah ke demam rematik akut. Disertai dengan adanya kemungkinan dari adanya infeksi grup A Streptococcus. Nah, kalau genap itu kan dia bisa dari kulit, bisa dari tenggorokan. Tapi kalau demam rematik akut ini dari tenggorokan ya, nyeri telan gitu ya. Kemudian ada yang lainnya tadi dari kriteria mayornya ditemukan nodul subkutan, erythema marginatum ada begini nih ya. Kalian lakukan skor ternyata mengarah ke demam rematik akut. Ini ada karditis, pembesaran jantung, kemudian yang kriteria minor ada pemanjangan PR interval. Ya, kayak gini. Ada yang namanya kriteria Jones, nanti kalian baca ya. Kemudian demam rematik akut itu tata laksananya dengan diberikan benzodiazepin penisilin. Ini di soal KDI sering keluar nih ya. Kalau alergi penisilin kalian bisa berikan erythromycin. Jadi kalau mengarah ke demam rematik akut, kalian kalau ada artritis berarti kalian mesti lakukan bed rest ya. Kalau disertai dengan adanya karditis ya berarti harus lebih lama untuk bed restnya. Tata laksananya bed rest ya. Kemudian kalau disertai dengan adanya karditis bahkan bisa diberikan aspirin. Sampai kapan ini kalau demam rematik tanpa adanya karditis diberikan paling tidak 5 tahun atau sampai dengan usia 21 tahun. Tapi kalau dia sampai dengan ada gejala karditis dan ada bahkan ada residual heart disease-nya, dia bisa lebih lama. Sekian dari saya. Untuk PJB, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya nggak, Dek? Bingung mau tanya apa? Nanti belajar ya. Kadang ada soal yang keluar. Besok kalau ujian ini keluar juga nih, tadi yang udah aku kasih tahu sih. Kemungkinan seringnya kan kalian nggak sampai dalam-dalam ya harus ASO, ADO itu kan nggak kayak gitu ya. Jadi paling nggak kalian kan belajarnya kira-kira menegakkan diagnosa VSD itu dengan apa, anamnesanya bagaimana, pemeriksaan fisiknya seperti apa, kemudian dari bising jantungnya ketemunya apa, dari foto ronsennya ada apa, kemudian ASD, PDA gitu ya. Sudah nggak ada yang mau tanya? Belum, Dok. Ya sudah, oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat WA juga ya. Sudah, saya akhiri ya. Kalau nggak ada yang mau tanya, bener nih selesai ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.